Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Kumala Dewi sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Sinta Putri Dewi dari jurusan Administrasi Bisnis Angkatan 2021. Izin mempresentasikan produk bisnis kami, yaitu GAMIN, inovasi permen sehat untuk penderita insomnia sebagai komoditas baru Kota Malang. Latar belakang dipilihnya produk ini adalah insomnia merupakan suatu kondisi yang didirikan dengan adanya gangguan dalam jumlah, kualitas, atau waktu tidur pada seorang individu. Gangguan tidur dapat mengganggu pertumbuhan fisik, emosional, kognitif, dan sosial orang dewasa. Sepertiga orang dewasa mengalami kesulitan memulai tidur dan mempertahankan tidur dalam setahun, dengan 17% diantaranya mengganggu kualitas hidup. Melatonin merupakan hormon yang memiliki peran penting dalam mekanisme tidur. Kandungan melatonin juga bisa didapatkan dari buah-buahan lokal, salah satunya pada buah apel. Kota Malang dan Batu dikelilingi beberapa gunung yang membuat kawasan ini memiliki hawa yang sejuk. Kondisi lingkungan seperti ini membuat kawasan Malang memiliki banyak perkebunan buah apel dan dijuluki sebagai kota apel. Mengkonsumsi buah apel dipercaya dapat mengatasi gangguan tidur. Inovasi produk permen gummy dengan kandungan melatonin yang berasal dari buah-buahan lokal, khususnya apel, dipilih sebagai peluang inovasi bisnis baru. Kemudian mengenai komoditas produk. Di Indonesia, popularitas apel Malang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan apel Malang sudah dikenal hingga pasar internasional. Peluang usaha yang besar dari apel Malang ini banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk membangun bisnis produk olahan apel. Untuk menambah nilai guna pada apel Malang, dibuatlah ide inovasi produk GAMIN. GAMIN merupakan permen gummy dengan memanfaatkan apel Malang sebagai bahan dasar utamanya, sehingga aman untuk dikonsumsi para penderita insomnia. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik pasar sasaran. Target pemasaran dari produk kami adalah untuk segala kalangan, utamanya bagi para konsumen yang mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Konsumen dari kalangan anak-anak ataupun ibu hamil juga dapat mengkonsumsi gummy ini dengan catatan disesuaikan dengan kebutuhan dan dosis yang telah ditentukan dan tercantum pada kemasan. Selanjutnya adalah nilai kebaruan produk. GAMIN menjadi salah satu suplemen berbentuk gummy untuk mengatasi insomnia yang menggunakan apel Malang sebagai bahan dasar utamanya dan menjadi produk olahan khas dari Kota Malang. Produk kami juga memiliki potensi keberlanjutan usaha, meliputi beberapa alasan yang mendukung mengapa produk kami memiliki potensi lebih untuk dapat berkembang di masa depan. Yaitu yang pertama, masalah insomnia yang selalu ada di setiap tahunnya. Keberadaannya sangat familiar dan tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Kemudian yang kedua, dari segi kearifan lokal, dapat membantu menonjolkan komoditas khas Malang, serta menjadi pilihan solusi insomnia yang aman dan menarik di masyarakat. Berikutnya adalah teknik membuat produk. Pertama adalah persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan ini meliputi 600 gram apel Malang, kemudian yang kedua 550 gram nanas, yang ketiga 170 gram air, yang keempat 100 gram pektin yang berbentuk bubuk, yang kelima 1 gram gula tebu organik, yang keenam 1 gram asam sitrat, yang ketujuh 0,5 gram natrium sitrat, dan yang kedelapan 50 ml minyak kelapa. Tahapan berikutnya yaitu pembuatan ekstrak buah. Mengekstrak buah apel Malang dan nanas dengan cara memasak, memeras, dan menyaring sari-sari buah tersebut hingga sesuai dengan takaran yang ditentukan. Selanjutnya, pembuatan gummy. Mencampurkan seluruh bahan ke dalam satu wadah untuk dilarutkan lalu dicetak dalam bentuk apel sampai mengeras. Kemudian teknik pengemasan produk. Untuk menarik konsumen, maka dalam pengemasan GAMIN dibuat lebih modern dengan desain yang semenarik mungkin. Kemasan yang digunakan pada produk GAMIN ialah jenis kemasan ziplock aluminium foil. Jenis kemasan ini dipilih karena dengan adanya zipper, kemasan ini jauh lebih praktis, khususnya untuk produk yang tidak bisa sekali habis. Selain itu, karena desain kemasan menggunakan zipper, maka produk yang dimasukkan menjadi lebih awet, bahkan setelah dibuka. Agar produk lebih terjamin keamanan dan kualitasnya,
Kemasan ziplock aluminium foil selanjutnya akan dilakukan pengapresan dengan mesin pres. Berikut merupakan gambaran dari kemasan produk kami yaitu gum in. Selanjutnya adalah teknik pemasaran produk. Dari teknik pemasaran produk ini perlu dilakukan penentuan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama strategi dan target pemasaran, yang meliputi analisis STP, segmenting, targeting, positioning. Segmenting sendiri memiliki arti yaitu strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, ataupun perilaku konsumen dengan tujuan mengetahui target pasar yang sesuai dengan produk perusahaan. Segmentasi pasar meliputi beberapa faktor, antara lain yang pertama geografi. Di dalam faktor geografi, bisnis gum in memiliki target domisili perusahaan yaitu di dalam negeri dan luar negeri. Produk gum in dibuat dengan tujuan untuk bisa menjadi salah satu produk olahan khas dari Kota Malang dan kedepannya dapat dikenal dan diperjualbelikan ke seluruh wilayah Indonesia dan wilayah internasional. Kemudian faktor demografi. Dalam faktor demografi terlihat bahwa masyarakat lebih berminat terhadap produk yang inovatif dan bermanfaat. Maka diciptakannya produk gum in dengan kandungan yang aman dikonsumsi berbagai kalangan yang memiliki masalah dalam pola tidurnya atau mengalami insomnia, dengan catatan tetap mengikuti ketentuan dosis yang tertera dalam produk. Selanjutnya adalah faktor psikografi. Kecenderungan keluhan insomnia dapat berakibat kepada terganggunya kesehatan fisik maupun psikis yang berakibat kepada aktivitas keseharian. Adanya produk gum in dengan bahan dasar alami dari buah apel Malang memberikan solusi bagi para penderita insomnia. Produk dengan efektivitas tinggi dan tanpa efek samping yang berbahaya dengan mengikuti petunjuk pemakaian yang tersedia. Dan kemudian dari bagian segmenting ini yang terakhir yaitu faktor perilaku. Berdasarkan perilaku masyarakat sekarang yang menginginkan segala kemudahan, produk gum in dibentuk dengan kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, serta dapat dijumpai di berbagai tempat pusat oleh-oleh, swalayan, apotik, dan e-commerce resmi dari produk gum in. Kemudian yang perlu ditentukan adalah targeting. Target utama pemasaran produk adalah para pengidap insomnia. Kemudian di dalam produksinya memanfaatkan bahan dasar alami dari komoditas unggul apel. Bahan utama ini dipilih berbahan dasar alami dari buah apel karena menghindari adanya efek samping dan ditujukan agar dapat dikonsumsi berbagai kalangan umur. Selain itu, dapat menjadi salah satu oleh-oleh khas Kota Malang yang akan dikenalkan dan dipasarkan ke jangkauan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga yang perlu ditentukan adalah positioning. Bisnis gum in dirancang untuk memberikan produk yang terbaik dan menciptakan kesan tertentu di benak para konsumen. Produk ini dibuat dengan melihat kebutuhan konsumen yang mengalami gangguan tidur atau insomnia dan berusaha memberikan kualitas yang terjamin untuk mencapai kepuasan para pembeli. Berikutnya adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini terdapat tiga ketentuan, yaitu price, place, dan produk. Yang pertama, price. Jumlah pembayaran atau kompensasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain sebagai imbalan atas barang atau jasa. Pada bisnis gum in, harga yang ditetapkan cukup affordable dan lebih terjangkau dibandingkan dengan produk sejenis yang beredar di pasaran. Kemudian yang kedua, place. Dalam pelaksanaannya, bisnis gum in memiliki tempat produksi, toko, beserta kantor yang digunakan untuk menunjang jalannya proses bisnis. Tetapi di dalam pemasarannya dilakukan distribusi di beberapa tempat seperti swalayan, apotik, tempat oleh-oleh, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah produk. Produk menjadi faktor terpenting yang harus diperhatikan di dalam melakukan suatu usaha. Produk gum in diciptakan dengan perencanaan yang matang untuk menghasilkan produk berkualitas dan mengatasi permasalahan insomnia dengan bahan alami yang aman serta dapat dikonsumsi berbagai kalangan. Kemudian yang perlu untuk dipersiapkan adalah media pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, serta mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Dalam pemasaran dibutuhkan sebuah media untuk menjembatani pelaksanaan bisnis. Media pada masa sekarang sudah semakin maju dengan adanya perkembangan teknologi.
Dalam hal ini, bisnis Come-in memanfaatkan media sosial sebagai sarana penunjang keberhasilan pemasaran. Media sosial yang digunakan adalah Instagram, Facebook, dan TikTok untuk melakukan promosi sekaligus sebagai akses konsumen mengetahui lebih lanjut mengenai produk. Di dalam media sosial tersebut terdapat banyak penjelasan mengenai produk ini, mulai dari manfaat, cara penggunaan, fun fact mengenai produk, serta banyak promo-promo seru yang akan terus diupdate melalui akun sosial media kami. Kemudian ketentuan yang perlu dipersiapkan dalam konteks pemasaran adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan bisnis Come-in adalah digital marketing dan sistem konsinyasi. Digital marketing digunakan atas dasar kemajuan teknologi yang dapat mempermudah proses hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk melakukan jual beli. Produk Come-in menggunakan media sosial untuk melakukan promosi dan mengenalkan produk kepada masyarakat luas, serta memiliki platform e-commerce Tokopedia dan Shopee yang dapat diakses serta dilakukan pemesanan secara online. Strategi berikutnya yaitu menggunakan sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi merupakan kerjasama penjualan di mana satu pihak menitipkan barangnya untuk dijualkan oleh pihak lainnya yang sebelumnya akan dilakukan kesepakatan perjanjian mengenai pembagian keuntungan. Dalam pemasaran produk Come-in akan tersedia di beberapa tempat yang mudah untuk dijangkau konsumen seperti apotik, tempat oleh-oleh khas Malang, dan swalayan. Kemudian yang terakhir adalah biaya produk. Mengenai biaya produk. Biaya produk yang dikeluarkan untuk memproduksi produk Come-in ini adalah yang pertama, anggaran biaya habis pakai sebesar Rp1.793.625 setiap 100 kemasan per bulan. Kemudian yang kedua, anggaran biaya sewa dan jasa sebesar Rp4.800.000 per bulan. Kemudian yang ketiga, anggaran biaya transportasi Rp120.000 per bulan. Dan yang terakhir yaitu anggaran biaya lain-lain meliputi iklan dan biaya administrasi sebesar Rp313.000 per bulan. Berikut merupakan referensi yang kita gunakan dalam penyusunan produk kami, yaitu produk Come-in. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.